Halo semuanya, kali ini saya Selviana akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang adalah jumlah unit moneter yang berupa uang kartal maupun uang giral yang dipegang sebagai harta tunai dalam periode tertentu. Permintaan uang berperan dalam penentuan tingkat harga, pendapatan, dan bunga. Permintaan uang muncul dari dua fungsi, yaitu fungsi pertama adalah uang sebagai alat tukar, dan fungsi yang kedua adalah uang sebagai penyimpanan permintaan nilai. Berikut adalah teori permintaan uang. Yang pertama, teori kuantitas uang dipelopori oleh David Ricardo. Teori ini disebut juga sebagai teori kuantitas uang atau quantity theory of money. Menurut teori ini, jumlah uang yang beredar memiliki hubungan dengan tingkat harga. Jika jumlah uang beredar berkurang, harga akan cenderung turun. Begitupun sebaliknya. Teori ini dirumuskan dengan rumus M sama dengan K dikali P. Teori kuantitas uang yang disampaikan oleh David Ricardo kemudian disempurnakan oleh Irving Fisher. Irving Fisher melengkapi teori kuantitas dengan menggunakan unsur kecepatan peredaran uang dengan menggunakan rumus M dikali V sama dengan P dikali T. Alfred Marshall mengemukakan teori persediaan kas atau cash balance theory atau yang disebut juga teori uang neoklasik. Teori ini mengatakan bahwa nilai uang bergantung pada jumlah pendapatan masyarakat yang dipegang atau ditahan dalam bentuk tunai. Teori ini dirumuskan dengan M sama dengan K dikali P dikali Y. Pada kurva ini menunjukkan sumbu vertikal adalah tingkat bunga real atau tingkat bunga setelah penyesuaian perubahan tingkat harga. Sumbu horizontal adalah jumlah uang real atau jumlah nominal uang dibagi indeks harga yang dikenal sebagai GNP deflator. Sumbu ini menunjukkan jumlah uang yang diminta pada suatu waktu sebagai aset atau dalam bentuk kekayaan. Kurva permintaan uang atau MD memiliki slope negatif dan posisinya dapat mengalami pergeseran karena perubahan tingkat pendapatan dan kekayaan masyarakat. Dalam kurva di samping, MD1 dapat bergeser ke kanan menjadi MD2 apabila kekayaan masyarakat serta pendapatan dan nasional meningkat. MD1 akan bergeser ke kiri menjadi MD3 apabila kekayaan masyarakat serta pendapatan dan produk nasional menurun. Sekarang kita masuk ke dalam materi penawaran uang. Pada hakikatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Menurut Solikin dan Suseno, di Indonesia dikenal dua jenis uang yang beredar, yaitu uang beredar dalam arti sempit atau biasa disebut dengan M1, yang merupakan uang transaksi meliputi uang kartal berupa uang kertas dan logam, dan uang giral yang berupa simpanan giro, cek perjalanan, dan wesel. Yang kedua, ada uang beredar dalam arti luas disebut dengan M2, yang merupakan M1 ditambah dengan uang kuasi yang terdiri atas rekening tabungan, deposito berjangka, dan surat berharga lainnya. Kurva penawaran uang pada umumnya memiliki slope positif. Jumlah uang yang beredar juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Jadi, makin tinggi tingkat bunga, jumlah uang yang beredar semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Perubahan tingkat bunga akan menyebabkan pergerakan jumlah uang beredar di sepanjang kurva MS. Gambar di samping memperlihatkan kurva penawaran uang dalam praktik. Kurva penawaran uang atau MS dalam praktiknya berbentuk garis tegak lurus karena Bank Indonesia telah menetapkan jumlah uang beredar tertentu yang bergantung pada kebijakan moneter. Pergeseran kurva penawaran sebagai contoh yaitu gambar di samping. Karena inflasi, pemerintah memutuskan untuk menurunkan jumlah uang yang beredar. Hal ini dapat menggeser kurva MS ke kiri. Keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan jumlah uang beredar karena faktor-faktor selain tingkat bunga dapat menggeser kurva MS ke kiri menjadi MS3 atau sebaliknya ke kanan menjadi MS2.
Faktor yang memengaruhi permintaan uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran konsumen. Saat periode pengeluaran konsumen tinggi, misalnya menjelang hari besar keagamaan, orang menjual bentuk kekayaan, contohnya seperti saham, dan menggantikannya dengan uang. Dengan demikian, jika pengeluaran konsumen meningkat, permintaan akan uang juga meningkat. Yang kedua, biaya transaksi saham dan obligasi. Saham dan obligasi akan kurang menarik apabila harganya mahal atau sulit untuk dibeli dan dijual secara cepat. Kondisi ini akan mendorong orang untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk uang, sehingga permintaan uang akan meningkat. Yang ketiga, perubahan harga secara umum. Jika terjadi inflasi, harga barang akan menjadi lebih mahal, sehingga permintaan uang akan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat bunga. Jika tingkat bunga tinggi, dunia usaha akan lesu. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar sehingga tingkat bunga kembali turun. Yang kedua, tingkat inflasi. Daya beli masyarakat menjadi rendah sehingga perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa. Untuk mengatasi tingkat inflasi yang tinggi, Bank Indonesia mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual surat berharga, contohnya seperti SBI. Yang ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Dalam tingkat produksi dan pendapatan nasional yang rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang beredar dengan tujuan membangkitkan semangat dunia perbankan dan dunia usaha. Yang keempat, kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga agar dana nasabah tetap aman. Yang kelima, nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar. Sekian penjelasan materi tentang teori permintaan dan penawaran uang dari saya. Terima kasih.